yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung. Oh, aduh, 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 aduh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita masih menantikan dengan narasumber kita yang akan membahas ini terkait dengan praktik baik komunitas rumah puisi dalam pelestarian bahasa daerah di Parepare. Dengan narasumber kita sebentar ada Pak Astoto Kodari, pendiri dan ketua komunitas rumah puisi Parepare. Ini saya perbaiki. Coba.
92,5 FM Rompat RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Ya sobat budaya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di Apresiasi Budaya Lokal kita akan bersama akan membahas terkait dengan praktik baik komunitas rumah puisi dalam pelestarian bahasa daerah di Parepare. Dan sahabat budaya, melalui Zoom ya, kita akan bersama melalui Zoom ini yang berjudul Praktik Baik Komunitas Rumah Puisi dalam Pelestarian Bahasa Daerah di Parepare. Ada pendiri dan ketua komunitas rumah puisi Parepare, Bapak Tri Astoto Kodarie ya. Ya udah kita menyapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Astoto. Pak Tri Astoto, assalamualaikum. Iya, Pak Tri. Assalamualaikum. Halo Pak Tri. Assalamualaikum Pak Tri. Mati kayaknya ya. Iya. Baik, kita kembali lagi berusaha untuk menghubungi ya narasumber kita. Ada Bapak Tri Astoto Kodarie yang akan bersama kita membahas dengan topik kita malam hari ini. Beliau adalah pendiri dan ketua komunitas rumah puisi Parepare. Kita masih menantikan beliau. Ya, halo. Halo. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Tri Astoto Kodarie. Beliau adalah pendiri dan ketua komunitas rumah puisi Parepare. Iya, kita langsung aja menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri Astoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tri Astoto, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya, baik Pak Tri Astoto, bersama saya Dewi akan menemani pendengar dan bersama Pak Tri Astoto akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu praktik baik komunitas rumah puisi dalam pelestarian bahasa daerah di Parepare. Baik, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas dan penjaga peradaban. Namun tantangan zaman menuntut kita untuk lebih kreatif dalam melestarikannya agar tidak punah ditelan masa. Nah, Kota Parepare patut berbangga karena memiliki simpul penggerak seperti komunitas rumah puisi. Mulai berbagai praktik baiknya untuk mengupas lebih dalam bagaimana strategi dan dedikasi mereka. Telah hadir sekali lagi dengan narasumber kita Bapak Tri Astoto Kodarie, pendiri dan ketua komunitas rumah puisi Parepare. Iya Pak Tri, sejak kapan komunitas rumah puisi berdiri dan apa yang menjadi latar belakang atau keresahan utama hingga komunitas rumah puisi memutuskan untuk fokus pada pelestarian bahasa daerah di Parepare? Silakan. Ya, sejak tahun 2018, tepatnya di bulan Februari, 8 tahun yang lalu.
Oke. Latar belakang berdirinya ini sebab rasa keinginan bersama Mm-mm. melihat kondisi budaya di daerah, Iya, khususnya bahasa daerah. iya. Kurang dimaknai, dihargai, bahkan dibiarkan merana. Hmm, Contoh iya, kasus adalah dulu saat pendidikan dasar di Parepare, iya. itu muatan lokalnya bahasa Inggris. Mm-mm. Maka melalui berbagai kesempatan kami memberikan masukan agar muatan lokalnya menggunakan bahasa daerah. Mm-mm. Ya, saya kira itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana Rumah Puisi memandang urgensi pelestarian bahasa daerah di tengah gempuran modernisasi dan penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda saat ini, Pak? Iya, yang kita perlu adalah membangun ekosistem budaya berbahasa daerah yang kuat Iya. dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengguna bahasa daerah, Hmm. serta menjadikannya bahasa daerah sebagai aset yang memperkuat persatuan sosial di masyarakat dan tentu berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya. Mm-mm. Ya, Oke. Nah, apa saja program unggulan atau bentuk kegiatan nyata yang dilakukan Rumah Puisi dalam mengintegrasikan sastra puisi dengan pelestarian bahasa daerah, Pak? iya, iya. Biasanya kami melalui pendekatan budaya Mm-mm. seperti festival, permainan tradisi yang memberi ruang Hmm. ke seluruh aspek kegiatan. Mm-mm. Mendokumentasikan tradisi masyarakat seperti mamanya contoh Madojabine yang diikuti dengan Masurek, Iya. yaitu pembacaan surat Lagaligo yang tentu menggunakan bahasa daerah. Mm-mm. Ya. Oke, baik. Nah, mengapa memilih media puisi sebagai alat pelestarian? Apakah ada kelebihan khusus bahasa daerah saat dituangkan dalam bentuk karya sastra? Nah, begini, Ya, media puisi itu terasa lebih familiar bagi anak-anak muda. iya, iya. Mudah dimaknai, dan kita ingat bahwa Lagaligo juga sastra dalam bentuk puisi yang perlu dilestarikan. Mm-mm. Itu puisi panjang. Iya, iya. Iya, salah satu puisi panjang. Jadi dia lebih familiar saja. Iya, iya. Oh, lebih familiar ya. Oke. Nah, bagaimana komunitas menyiasati agar pembelajaran atau penggunaan bahasa daerah tidak terasa kaku dan membosankan bagi anggota yang masih remaja, Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus, yang baik, ya. Bahwa kebudayaan termasuk bahasa daerah di dalamnya, Iya. merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Mm-mm. Ya, tentunya nilai-nilai pelestarian bahasa daerah didekati dengan model-model kekinian Mm-mm. pada zaman Gen Z ini. Iya. Bisa melalui animasi, baca puisi bahasa daerah, Ah, bertutur, bahkan menuliskan harapannya iya, iya. dengan menggunakan bahasa daerah. Itu bisa digunakan di sekolah. Iya. Dalam pembelajaran, katakanlah bahasa Indonesia tidak apa-apa disisipkan. Bahasa daerah, bagaimana anak-anak, mamanya contohnya menuliskan harapan-harapannya Iya. untuk masa depannya dengan menggunakan bahasa daerah. Mm-mm. Itu salah satu, ya Oke. salah satu bagaimana cara menyiasatinya. Oke, sip lah. Dalam praktik baiknya, bagaimana Rumah Puisi mendokumentasikan karya-karya berbahasa daerah tersebut agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas di luar komunitas, Pak? Ya, yang selama ini Rumah Puisi itu mendokumentasikan secara visual maupun non visual, Iya, lalu disebar melalui berbagai platform media. iya, Selain itu juga dinarasikan dengan berbagai kegiatan Ha-ha. seperti Tudang Sipulung mamanya bersama pemerintah dan masyarakat, ada seminarnya, ada dialognya dan sebagainya. Bagaimana identitas kita ini bisa dilestarikan. Mm-mm. Oke. Iya. Nah, ini
Bagaimana dukungan atau kolaborasi yang dibangun dengan pemerintah Kota Parepare atau lembaga pendidikan dalam mendukung gerakan pelestarian bahasa daerah ini? Iya, 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 iya. Kerjasama dengan pemerintah, Heeh, pemerintah kota maupun mhm, lembaga pendidikan. Jadi selama ini pihak pemerintah memberikan dukungan ya, memberikan mhm, dukungan secara baik, iya, termasuk tentunya stimulan dana dari mhm, kementerian terkait untuk melakukan gerakan-gerakan pelestarian kearifan lokal mhm, atau local wisdom. iya, Karena selain memperkuat identitas suatu daerah, mhm, juga sebenarnya mhm, bahasa daerah ini berkontribusi terhadap penguatan karakter budaya leluhur iya, bagi para remaja, khususnya anak-anak sekolah. iya, Pada anak-anak sekolah itu, ya. mhm. Oke, sejauh mana peran Pak Tri sendiri sebagai pendiri komunitas rumah puisi juga sastrawan senior atau tokoh adat di Parepare dalam membimbing komunitas ini untuk menjaga kemurnian dialek dan kosakata bahasa daerah, Pak? Ya, tentunya saya selaku katakanlah penggagas dari Rumah Puisi Parepare Heeh, itu memberikan ruang pada iya, setiap kegiatan komunitas untuk selalu berinteraksi menggunakan bahasa daerah. mhm, Hal ini juga dapat memperkaya keragaman budaya di antara mereka. iya, Karena terus terang bahwa anggota dari Rumah Puisi ini heeh, dari berbagai macam daerah iya, yang berada di Parepare. mhm, 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 Karena Parepare sebagai daerah migran, iya, daerah yang merupakan kumpulan dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan bahkan di luar Sulawesi Selatan. mhm, Itu kami berinteraksi tentunya, memberikan ruang kepada mereka dan ini tentunya memperkaya keragaman budaya mereka. mhm, Khususnya bahasa ya. iya, Dari model komunikasi yang lebih masif tentunya ini akan lebih lebih berguna, mhm, bermanfaat bagaimana di antara kita sendiri dapat saling memperkuat iya. eh, keadaan bahasa daerah yang ada sekarang. Ya. Oke, sip. Perubahan signifikan apa yang paling terlihat pada anggota komunitas setelah mereka rutin berinteraksi dengan bahasa daerah melalui kegiatan di rumah puisi, Pak? Ya, jadi ini Mm-mm. sangat menarik ya bahwa Iya, anggota komunitas itu tentunya merasa lebih punya rumah ya, bahwa rumah mm-mm. puisi itu betul-betul menjadi rumahnya. Iya, Anggota komunitas merasa lebih mudah beradaptasi mm-mm. pada program-program yang dilakukan, Iya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. mm-mm. Ini tentu lebih mudah memahami Iya, dari komunikasi yang lebih interaktif mm-mm. dari penggunaan bahasa daerah itu. Mm-mm, mm-mm. Ya. Oke. Nah, apa tantangan teknis atau kendala terbesar yang dihadapi komunitas saat berusaha mempopulerkan kembali bahasa daerah di lingkungan perkotaan seperti Parepare? Tentu banyak tantangan ya, Oke. banyak sekali tantangan, Mm-mm. khususnya dari kondisi dan aspek pemahaman para Gen Z, ya, Mm-mm. para Gen Z, generasi Z kita ini. Juga tentu kebijakan pendidikan kita yang kadang-kadang kurang memberikan ruang kepada kearifan lokal, kepada Mm-mm. budaya lokal, kepada bahasa daerah lokal Iya. untuk lebih ya diberikan kepada anak-anak agar anak-anak eh, memahami, memaknai dan tentunya Mm-mm. harapan kita bisa melestarikan. Mm-mm. Ya. Oke. Bagaimana rencana keberlanjutan dari rumah puisi agar gerakan pelestarian bahasa daerah ini tetap konsisten Ki dan tidak sekedar menjadi tren sesaat, Pak? Ya, 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 ya. Kami memang dari Rumah Puisi itu selalu bagaimana dan kami memiliki program Mm-mm. untuk bergerak bersama teman-teman. Iya, Contoh adalah sekarang untuk 2026 ini kami sementara mempelajari, meneliti dan mengkonsep iya, kegiatan Maksure, mm-mm. ya, yaitu membaca surat Lagaligo Iya, yang
kami melihat itu sudah hampir punah Mm-mm. pasurnya yang Iya. membacanya. Mm-mm. Kami sangat kesulitan untuk mencari pembaca surat Lagaligo Mm-mm. karena itu hanya ada di beberapa tempat di beberapa daerah dan itu rata-rata mereka memang sudah berumur. Iya, iya. Oleh sebab itu bagaimana ini Mm-mm. rencana kami akan kami bisa memberikan ruang, memberikan waktu dan memberikan kesempatan Iya. kepada komunitas untuk bagaimana kami bisa melestarikan. Mm-mm. Minimal para remaja, para Gen Z itu bisa membaca surat Lagaligo. Iya, iya. Ya, bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana cara memaknainya dan Mm-mm. sebagainya. Karena ini sudah hampir punah, Iya, iya. pasurnya itu, Mm-mm. ya pembaca suratnya itu sudah hampir punah. Iya, iya. Itu Benar. rencanakan kami Oke. 2026. Sip lah. Apa pesan atau saran dari Pak Tri bagi komunitas-komunitas lain di Indonesia, ini terkhusus di Sulawesi Selatan ya, yang ingin melakukan gerakan serupa dalam menjaga identitas bahasa lokal mereka, Pak? Ya, saya tidak menggurui ya, Iya, iya. tetapi saya mengajak, Iya, mengajak komunitas-komunitas lain, Heeh. mari bersama bergerak mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Mm-mm. khususnya bahasa daerah, Iya. memperkaya keberagaman bahasa dan budaya, Mm-mm. memperteguh jati diri bangsa dan persatuan, Iya. tentu serta melestarikan bahasa sebagai identitas diri. Mm-mm. Ya, itu kira-kira Oke. pesannya itu. Baik, sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, Pak, apa closing statement yang ingin Bapak sampaikan? Ini terkait dengan topik kita pada malam hari ini, silakan. Ya, closing statement saya selaku penggagas Rumah Puisi Parepare Heeh. adalah bahwa tantangan utama adalah menjaga identitas bahasa daerah globalisasi. Mm-mm. Namun dengan memanfaatkan teknologi dan menjalin kolaborasi, Iya. insya Allah bahasa daerah dapat hidup dan berkembang di masyarakat. Oke, sip, Pak. Berharap para pendidik, guru-guru di sekolah itu dapat mengembangkan animasi pembelajaran bahasa daerah. Ditertarik untuk belajar daerah agar anak-anak lebih suka, lebih memaknai, lebih dekat dengan pelajaran bahasa daerah. Jadi dibuatkanlah bagaimana model-model pendekatannya agar pembelajaran itu menarik. Iya, iya. Salah satunya melalui animasi yang tentunya itu terkandung di dalamnya muatan budaya lokal Sulawesi Selatan tentunya. Ya, Oke. itu closing Baik. statement saya. Baik Bapak, menarik sekali obrolan kita untuk malam hari ini, tapi karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di apresiasi budaya dan lokal dengan topik kita malam hari ini. Iya, Pak Tri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya melalui Zoom untuk membahas dengan praktik baik komunitas Rumah Puisi dalam pelestarian bahasa daerah di Parepare. Sukses selalu Pak Tri. Iya, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik sahabat budaya, Terima kasih. demikian tadi obrolan kita bersama narasumber pendiri dan ketua komunitas Rumah Puisi Parepare, Bapak Tri Astoto Kodarie. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa.